Halo, kami dari kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan bab 4 dan 5. Pertama-tama, mari berkenalan dengan kami. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Nafal Javier dengan MPM terakhir 431. Bab 4, laporan laba rugi dan informasi terkait. Yang pertama, kegunaan laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu, membantu menilai risiko ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan, serta memprediksi kinerja masa depan perusahaan. Yang kedua, keterbatasan laporan laba rugi. Laporan laba rugi tidak selalu menangkap seluruh informasi ekonomi karena yang pertama terdapat item yang tidak dapat diukur sehingga dihilangkan. Yang kedua, angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran pendapatan sering melibatkan penilaian. Yang ketiga, kualitas laporan laba rugi. Perusahaan memiliki intensif mengelola laba untuk memenuhi target dan membuat laba tampak kurang berisiko. Hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen laba. Yang kedua, kualitas laba. Selanjutnya, unsur isi dan format laporan laba rugi. Ekuitas dapat dipengaruhi laba dan beban selama periode akuntansi dengan pengecualian hal yang berhubungan dengan pemegang saham. Laba adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, yaitu berupa arus masuk atau kenaikan aset dan penurunan liabilitas yang meningkatkan ekuitas. Laba mencakup pendapatan dan keuntungan. Berbanding terbalik dengan laba, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, yaitu berupa arus keluar, penurunan aset, dan timbulnya liabilitas menurunkan ekuitas. Beban mencakup beban dan kerugian. Komponen umum yang digunakan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, source of revenue, selanjutnya cost of goods sold gross profit, selanjutnya selling expense, keempat, administrative or general expense, selanjutnya other income, dan expense income from operation. Yang keenam, financing cost income before income tax. Yang ketujuh, income tax income from continuing operation. Yang kedelapan, discontinue operation next income. Yang kesembilan, not controlling interest. Yang kesepuluh, earning per share. Pelaporan berbagai item penghasilan. Laba kotor, gross profit. Laba kotor dihitung sebagai penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Subtotal ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan masa depan. Penghasilan dari operasi income from operation. Penghasilan dari operasi diperoleh dari laba kotor dikurangi beban penjualan dan administrasi serta pendapatan atau beban lain. Fokusnya pada item yang mengaruhi aktivitas bisnis reguler, sehingga sering dipakai untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Beban dapat diklasifikasikan menjadi sifat dan fungsi. Laba bersih merupakan patokan keberhasilan atau kegagalan perusahaan pada periode tertentu. ISP atau bisa disebut earning per share adalah indikator bisnis penting yang mengukur laba yang diperoleh per lembar saham, biasa dan wajib, diungkap di laporan laba rugi dengan rumus sebagai berikut. Laba bersih dikurangi dividen saham preferred dibagi rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar. Selanjutnya, penghasilan dari operasi. Pendapatan atau penghasilan dan beban atau beban lain-lain tetap dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan dari operasi. Perusahaan perlu mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. Kerugian penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pembaliknya, kerugian restrukturisasi, keuntungan atau kerugian pelepasan PPE atau investasi, penyelesaian sengketa hukum, serta pembalikan liabilitas lainnya. Selanjutnya, operasi yang tidak dilanjutkan. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan mewakili lini bisnis utama, bagian dari rencana terkoordinasi untuk melepas lini atau area utama, atau anak perusahaan yang diakuisisi khusus untuk dijual kembali. Perusahaan melaporkannya secara terpisah. Yang pertama, keuntungan atau kerugian pelepasan komponen bisnis. Yang kedua, hasil operasi komponen yang telah atau akan dilepas terpisah dari operasi berkelanjutan. Yang ketiga, dampaknya setelah pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi berkelanjutan. Jika melakukan operasi yang dihentikan, perusahaan harus menyajikan jumlah per saham untuk tiap item di laporan laba rugi atau dalam catatan. Selanjutnya, alokasi pajak antara periode dan alokasi ke kepentingan non-pengendali. Yang pertama, alokasi pajak antar periode. Prinsipnya yaitu adalah let the tax follow the income. Beban pajak penghasilan dikaitkan dengan item yang menimbulkan ketetapan pajak.
lalu dialokasikan menjadi income from continuing operation dan discontinue operation. Yang kedua, alokasi ke kepentingan non pengendali. Dalam laporan laba rugi konsolidasian, IFRS mengharuskan laba bersih dialokasikan antara kepentingan pengendali dan non pengendali. Penyajiannya berada di bagian bawah laporan laba rugi setelah laba bersih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan membahas cara melaporkan beberapa item laba. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Berlina Putri Elvin dengan NPM akhir 371. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini untuk mengidentifikasi kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. Laporan laba rugi memberikan informasi kepada investor dan kreditor yang membantu mereka memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Selain itu, laporan laba rugi membantu penggunaan menentukan risiko tingkat ketidakpastian dari tidak tercapainya arus kas tertentu. Biasanya setiap perusahaan itu yang dilihat saat ada investor atau lainnya, itu yang pertama dilihat itu laporan laba rugi mereka. Apakah perusahaan ini itu lebih cenderung rugi atau laba. Untuk selanjutnya yaitu membahas cara melaporkan berbagai item laba, menjelaskan isi format laporan laba rugi. Laba bersih dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban keuntungan, dan kerugian. Metode pengukuran laba ini yaitu pendekatan transaksi berfokus pada aktivitas terkait laba yang terjadi selama periode tertentu. Alih-alih hanya menyajikan perubahan bersih dalam aset bersih, laporan ini mengungkapkan komponen-komponen dari perubahan tersebut. Yang ketiga, membahas melaporkan berbagai item laba. Perusahaan umumnya memberikan beberapa detail mengenai pendapatan dan beban pada laporan laba rugi. Namun, dapat juga menyusun laporan laba rugi secara ringkas dengan detail berbagai komponen yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan wajib untuk mengklasifikasikan beban berdasarkan sifat dan fungsinya. Yang keempat, menjelaskan pelaporan perubahan akuntansi dan kesalahan. Perubahan prinsip akuntansi dan koreksi kesalahan disesuaikan melalui saldo laba atau retained earnings, mengikuti pendekatan retrospektif. Perubahan estimasi akuntansi adalah bagian normal dari proses akuntansi. Yang kelima, menjelaskan laporan ekuitas yang terkait. Laporan saldo laba rugi harus mengungkapkan laba atau ruginya suatu perusahaan, dividen, penyesuaian karena perubahan prinsip akuntansi, koreksi kesalahan, dan pembatasan saldo laba rugi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Farhan Eza Saputra dengan MPN terakhir 193. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan sumber daya ekonomi perusahaan, menilai kewajiban pada kreditur, membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Kegunaan utamanya adalah menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan, mengevaluasi struktur modal dan tingkat risiko, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas. Keterbatasannya adalah banyak aset dan liabilitas dicatat berdasarkan biaya historis, mengandung estimasi dan pertimbangan manajemen. Tidak semua nilai ekonomi, misalnya SDM dan reputasi, dilaporkan. Unsur-unsur laporan keuangan ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya, klasifikasi aset. Aset ada dua. Yang pertama, aset lancar. Aset yang diharapkan menjadi kas, dijual atau digunakan dalam kurang lebih 1 tahun atau 1 siklus operasi, meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, beban dibayar di muka. Yang kedua ada aset tidak lancar, meliputi investasi jangka panjang, properti, plant, and equipment seperti tanah, bangunan, dan mesin. Terus ada aset tak berwujud seperti paten, merek dagang, dan goodwill. Dan yang terakhir ada aset lain-lain.
Selanjutnya ada klasifikasi liabilitas. Yang pertama ada liabilitas lancar. Kewajiban yang akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi seperti piutang usaha, pendapatan diterima di muka, utang jangka pendek lainnya. Yang selanjutnya liabilitas tidak lancar. Kewajiban jangka panjang yang tidak akan dilunasi dalam waktu pendek meliputi utang jangka panjang, kewajiban dari aktivitas operasi, kewajiban kontingensi tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi ekuitas. Komponen utama ekuitas meliputi share capital atau modal saham, share premium atau agio saham, retained earnings atau laba ditahan, accumulated other comprehensive income, dan yang terakhir non-controlling interest. Yang terakhir, tujuan laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan untuk menjelaskan dari mana kas berasal, digunakan untuk apa, penyebab perubahan saldo kas. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama 1 periode. Isi laporan arus kas ada 3. Yang pertama aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana persiapan dalam penyusunan laporan arus kas. Nah, sebelum kita membuat laporan arus kas, ada beberapa hal yang wajib kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, ada laporan posisi keuangan yang kooperatif, dan yang kedua ada laporan laba rugi periode berjalan, serta yang ketiga adalah data transaksi tambahan. Setelah kita menyiapkan semua persiapan, maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan arus kas. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus menentukan kas bersih dari aktivitas operasi. Yang kedua, menentukan kas bersih dari aktivitas investasi. Yang ketiga, menentukan kas bersih dari aktivitas pembiayaan. Yang keempat, menghitung kenaikan atau penurunan kas. Dan yang kelima adalah rekonsiliasi dengan saldo awal dan akhir kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Kenapa harus dimasukkan ke dalam laporan arus kas? Yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas utama perusahaan yang berkaitan dengan perolehan laba. Kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dengan cara 1. Mengubah laba bersih berbasis akrual menjadi basis kas. Yang kedua, menyesuaikan item non-kas, contohnya seperti penyusutan atau depresiasi. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan perubahan akun lancar. Nah, contoh penyesuaiannya yaitu ketika kenaikan piutang usaha, maka kas dikurangi. Jika kenaikan utang usaha, maka kas ditambah. Dan jika beban depresiasi bertambah, maka kas pun juga bertambah. Lanjut yang kedua, ada aktivitas investasi. Apa sih aktivitas investasi itu? Aktivitas investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Contohnya apa saja? Contohnya ada beberapa, yaitu seperti pembelian tanah, pembelian peralatan, pembelian aset tetap atau penjualan aset tetap, dan juga investasi jangka panjang. Aktivitas investasi ini menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan kas untuk ekspansi atau pengembangan usaha. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dana dan mengembalikan dana kepada pemilik maupun kreditur. Yang termasuk dalam aktivitas pembiayaan adalah penerbitan saham, penerbitan utang atau wesel bayar, pelunasan pinjaman, pembayaran dividen, dan pembelian
kembali saham. Jadi kita membeli saham kembali. Nah, untuk setelah kita mencatat 3 aktivitas tadi, maka jadilah laporan arus kas seperti contoh yang sudah saya berikan di slide PPT. Seperti itu contoh arus kas yang sudah jadi. Nah, kenapa sih kita harus membuat laporan arus kas itu? Kegunaannya apa? Jadi kegunaan laporan arus kas yaitu adalah membantu menilai kondisi keuangan perusahaan, terutama dari sisi kas. Yang pertama yaitu kemampuan operasi. Jika arus kas operasi tinggi, maka perusahaan mampu membiayai operasinya sendiri. Namun jika rendah atau negatif, maka kemungkinan perlu pinjaman atau menerbitkan saham. Jadi arus kas itu berguna untuk melihat apakah perusahaan ini mampu membiayai operasinya sendiri atau membutuhkan bantuan dari kreditur maupun yang lain. Yang kedua adalah untuk mengukur likuiditas. Rasio arus kas digunakan untuk melihat kemampuan melunasi kewajiban lancar dari kas operasi. Adapun current cash debt coverage ratio sama dengan net cash provided by operating activities dibagi dengan average current liabilities. Nah, yang ketiga kegunaannya yaitu untuk mengukur fleksibilitas keuangan. Yaitu arus kas itu menilai apakah perusahaan dapat membayar total kewajiban hanya dari kas tanpa menjual aset. Jadi untuk mengukur apakah perusahaan itu bisa membayar semua hutangnya dari kas saja yang dipunya tanpa harus menjual aset-aset yang dimiliki. Nah, adapun rumusnya cash debt coverage ratio sama dengan net cash provided by operating activities per average total liabilities. Lanjut, setelah membuat laporan arus kas, laporan terakhir yang tercatat dalam IFRS laporan keuangan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, CALK itu isinya apa aja sih? Jadi isi laporan dari CALK adalah ringkasan kebijakan akuntansi yang digunakan. Lalu penjelasan rinci akun seperti PPE, piutang, persediaan, dan provisi. Juga ada informasi tambahan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Contohnya ada seperti di slide. Itu adalah contoh CALK, dan fungsi dari CALK sendiri adalah satu, meningkatkan transparansi laporan keuangan. Yang kedua, membantu pengguna memahami angka-angka dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah memenuhi ketentuan pengungkapan IFRS. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam IFRS tercatat ada 5 laporan keuangan, dan yang kelima adalah CALK. Nah, dalam CALK sendiri terdapat teknik pengungkapannya. Teknik pengungkapan pada CALK di sini saya menjelaskan ada 3. Jadi ada yang pertama adalah penjelasan dalam kurung atau parenthetical disclosure, yaitu informasi tambahan ditulis langsung di samping akun dalam laporan keuangan dengan tanda diberi kurung. Seperti contohnya ini. Jadi informasi tambahannya ditulis di sampingnya dengan menggunakan tanda buka dan tutup kurung. Lalu yang kedua ada pengungkapan dengan referensi silang atau cross-referencing, yaitu menghubungkan akun dalam laporan dengan catatan yang menjelaskan lebih rinci. Nah, contohnya juga sudah ada. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada item kontra atau kontra items, yaitu menunjukkan pengurang suatu akun seperti akumulasi, penyusutan, atau penyisihan. Contohnya seperti ini. Jadi menunjukkan pengurangan dari suatu akun.
Nah, sekian presentasi RMK dari bab 4 dan bab 5 dari kelompok 7. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.